Ferdian Nurfariza. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana website tadi itu bisa dapat bekerja dan bagaimana caranya atau strukturnya dalam website tersebut. Dalam rangka saya di sini untuk melengkapi tugas akhir, yaitu membuat website minimal menggunakan HTML, PHP, CSS dan JavaScript. Oke, NIM saya di sini A11 2023 15074. Langsung saja kita menuju ke websitenya, bagaimana itu dapat bekerja. Di sini ada navigasi, kemudian di sini ada kayak home, terus ada produk, ada profil kami atau di sini saya yang ini, kemudian ada form pengguna, ada footer juga. Berarti di sini kan kita menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 struktur di sini. Yang pertama adalah navigasi, home, kemudian produk, di sini mencangkup lihat selengkapnya, kemudian kita menemukan profil, form pengguna, dan footer. Langsung saja kita cek bagian navigasi apakah dapat bekerja. Oke, langsung turun ke bawah. Di sini bagaimana tadi bisa kok langsung bisa turun, karena di sini saya menggunakan yang namanya link, menggunakan href. Di berikut adalah kodenya. Di home, di sini di bagian di sini adalah kita ngelink ke CSS-nya, file CSS. Ini adalah style untuk JavaScript-nya, untuk PHP-nya. Di sini menggunakan div parallax, yang artinya di sini saya menggunakan z-index untuk bagaimana di sini sebuah objek-objek bisa bertumbuk. Misal di sini ada seperti kotak di sini, kemudian ditutupi oleh mochi, kemudian ditutupi oleh background ini. Kita cek aja. Nah, ini kan di bawahnya kan ada seperti dia bekerja seperti layar yang bertumpuk-tumpuk. Di sini adalah title-nya, kemudian di sini adalah navigasi bar-nya. Oke. Terus di sini ada yang tadi bagaimana kok bisa turun ke bawah, karena kita menggunakan href, kemudian karena ini menggunakan ID, jadi menggunakannya hashtag. Di sini hashtag. Kita mengelingkan ke bagian barang, yaitu di sini, di bagian produk di sini, bagian barang. Nah, di sini ID barang, kemudian produk kami dan lain-lain. Kita menggunakan H2 untuk jual produk, untuk title produk kami di sini. Dan untuk paragraf, dan untuk sedikit animasi dari CSS. Buat ini simple ya teman-teman, nggak perlu JavaScript atau nggak perlu codingan yang susah. Kita hanya memerlukan CSS di sini. Kemudian main wrapper content. Nah, ini seperti halaman utama kita, yaitu yang ini. Konsepnya kita menggunakan radio ya. Kita menggunakan radio yang seperti checkbox. Kemudian icon, ada slide juga. Di sini menggunakan H4, yaitu di sini buat judulnya. Untuk lihat selengkapnya, kita menggunakan link
ke file baru, yaitu di detail.php. Kita melinkkan lihat selengkapnya atau produk selengkapnya kami, atau harga-harganya di lihat selengkapnya. Kita lihat saja. Di sini terdapat produk list ya di dalam produk toko kami. Yang pertama ada Daifuku Mochi, kemudian Baguette Pastry, kemudian kue Jepang dan lain-lain, bisa dilihat sendiri. Dan ada tombol halaman ke utama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang ini dari detail.css-nya. Kita menggunakan margin 0 karena agar tidak ada seperti margin ya di sampingnya ya. Tidak ada, jadi semua websitenya itu full, nggak ada batasnya. Dengan fontnya kan Poppins dari Google Fonts. Kemudian kita menggunakan kontainer di sini untuk dari sini sampai sini ya teman-teman. Displaynya kita menggunakan flex, title dan lain-lain. Kita text align center, di sini center. Kemudian di sini yang bisa dapat saya jelaskan sedikit, yaitu list produknya kita akan menggunakan grid. Maka di sini tampilannya seperti bento box ya teman-teman, seperti grid. Jadi kita menggunakan 2 per 1 line, dari repeat 2 per 1 fraction, 1 fraksi. Di satu garis itu ada 2 grid. Kemudian itemnya di sini background colornya itu kita buat putih. Kita buka saja ini putih. Kemudian teksnya kita buat saja hitam di sini. Ini untuk tombolnya kita yang tombol di bawah di sini. Ini kok bisa melengkung karena kita menggunakan VH ya teman-teman. Nah seperti ini. Ini VH itu menjadi kelengkungan asal dari sebuah kotak. Nah ini lebih melengkung ya teman-teman. Asal kita atur menjadi 6. Oke. Kemudian kita selanjutnya kita menjelaskan di bagian profil, karena di sini sepertinya cukup rumit, saya menggunakan saja langsung gambar. Itu kita menyisipkan gambar ke halaman ini. Kita dapat lihat di sini gambarnya seperti ini ya. Nah di sini di atasnya kita beri warna yang sama dengan backgroundnya agar nanti kelihatannya nyambung. Kemudian form pengguna. Nah di sini kita di bagian form menggunakan metode post, kemudian kita memanggil PHP dengan menggunakan echo server. PHP self artinya sendiri, memanggil servernya diri sendiri. Kemudian kita memberi nama nama female, PHP, post, pesan. Untuk email kita typesnya ganti email, enggak teks. Kita beri ID, di required harus diisi. Karena kita sudah memanggil server PHP-nya ke memanggil diri sendiri, kita bisa menampilkan menggunakan echo. Kita tarik dulu jika server request method di sini post, berarti kan kita metodenya di sini post. Di sini karena itu metodenya post, kita sama dengan post.
Kemudian kita deklarasikan name adalah cost dari sini. Kemudian F nama kita mengambil input dari sini, input. Kemudian nomor HP dan lain-lain. Nanti kita berikan kelas display untuk mengeditnya di CSS. Nah, yang pertama adalah name, echo name, sama dengan ini seperti teks ya teman-teman. Dia seperti dirangkap menggunakan titik dua, yaitu teks, munculnya teks. Ini sebenarnya enggak, ini yang dibaca satu spasi aja teman-teman. Name, kemudian titik itu seperti koma dalam codingan. Dan ada name kita panggil, kemudian break line biar nanti tidak menjadi satu line, nanti bisa ke bawah. Dan footernya coba kita cek dulu hasilnya, namanya satu terus ini submit. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Kita jangan lupa untuk menyalakan XAMPP-nya. XAMPP-nya kita menggunakan Apache. Kemudian kita di bagian footer kita menggunakan tanda copy di sini, yaitu copyright di sini, copyright. Kemudian kita menggunakan kelas P, kelas footer button. Kita harap juga yang bagian di sini, dan H3 untuk judulnya. Kita setting width-nya menjadi 40 karena nanti kalau misalnya jadi 100% nanti kebesaran ya teman-teman. Kita coba lihat desain footernya. Nah, di sini HR-nya kita bikin garis di yang form pengguna tadi ya teman-teman. Di sini HR-nya kita margin saja, margin. Nah, ini marginnya 100 pixel ya teman-teman. PX itu pixel. Footernya kita tingginya buat auto saja, width-nya 100 view width, terus color-nya dibuat ini, padding atasnya 40. Kemudian footer kontennya yaitu icon dan lain-lain kita buat flex saja biar fleksibel. Nanti flag box, align itemnya per item nanti menjadi tengah. Justify kontennya yaitu meluruskan kontennya menjadi tengah. Flex direksinya menjadi kolom, yaitu berarti gini atau kalau kolom itu gini, kalau row itu gini. Text align-nya kita buat center. Footer H3-nya kita buat 1,5 rem. Terus font weight-nya kita buat agak tebal ya teman-teman, dari 100 sampai 2000, kita pilih saja 600. Kemudian display-nya flex dan lain-lain. Ini logonya kita buat gambar, sebenarnya PNG ya teman-teman. Kemudian di sini menggunakan foto, ini menggunakan CSS. Kita lihat kodenya gimana. Card, form. Nah, buku tamu ini posisinya relatif ya teman-teman, biar enggak menyinggung konten yang lain. Justify konten align itemnya dia pakai di tengah aja. Kenapa di sini ada hashtag? Karena kita menggunakan ID. Kalau kelas itu pakainya titik ya teman-teman. Kemudian ada displaynya block, marginnya 0, kemudian itunya auto, paddingnya 10. Bordernya kita nggak usah pakai border radiusnya kita pakai 4. Di sini border radius, ini di sini 4. Kemudian background colornya kita buat
Ini ketika di hover ya teman, ketika dilihat di sini. Nah di sini kan warnanya berubah, dan diubah agak menjadi gelap biar kelihatan perbedaannya. Labelnya di sini adalah ini label. Kita pakai align left ya biar rapi di sini. Kemudian margin bottomnya kita buat 8 biar kita ada jarak sedikit sama input di sini. Sepertinya mungkin segitu saja yang bisa dapat saya jelaskan. Jika ingin melihat kodenya, saya tampilkan di link di bawah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.